Hai, Assalamualaikum adik-adik kelas 3. Pada video kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran 6. Mari membaca teks berikut secara nyaring dengan intonasi yang tepat. Biogas. Ada banyak hewan di sekitar kita. Hewan di sekitar sangat bermanfaat. Daging hewan bisa menjadi makanan untuk manusia. Tenaga hewan dapat digunakan untuk membantu pekerjaan manusia. Kulit hewan dapat digunakan sebagai bahan membuat pakaian. Bahkan limbah kotoran hewan pun dapat dimanfaatkan. Semakin banyak penduduk, semakin meningkat pula kebutuhan energi. Lama-kelamaan energi bahan bakar minyak akan habis. Penggunaan limbah kotoran hewan untuk menggantikan bahan bakar minyak perlu diupayakan untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat. Biogas adalah energi alternatif yang memanfaatkan gas dari limbah kotoran hewan. Gas dari limbah kotoran sapi adalah salah satu contohnya. Limbah kotoran sapi dimanfaatkan dalam dua cara. Gas dari limbah kotoran digunakan sebagai sumber energi untuk penerangan atau memasak. Sisa limbah kotoran sapi akan digunakan untuk membuat pupuk. Nah, coba diskusikan beberapa hal berikut bersama temanmu. 1. Berikan 2 alasan biogas dapat dijadikan energi alternatif. Biogas dapat dijadikan sebagai energi alternatif karena sumber daya yang tidak terbatas, karena biogas dihasilkan dari reaksi gas metan yang berasal dari kotoran binatang. Harga yang lebih terjangkau sehingga memenuhi kebutuhan harian masyarakat. 2. Apakah pengembangan biogas termasuk kegiatan yang ramah lingkungan? Jelaskan. Energi biogas termasuk ramah lingkungan karena terbuat dari bahan dasar kotoran ternak dan aneka limbah yang diolah sedemikian rupa, seperti limbah peternakan, limbah pertanian, limbah perairan, limbah industri, dan sampah organik. 3. Berikan 2 contoh keuntungan menggunakan biogas. Lebih ramah lingkungan, dan proses penggunaan tidak mengeluarkan asap. 4. Berikan 2 contoh hambatan menggunakan biogas. Karena memerlukan biaya tinggi untuk peralatan instalasi biogas. Kurangnya tenaga terampil dalam proses produksi biogas. Sampaikan hasil diskusi kelompokmu di depan teman-teman. Berikan tanggapan terhadap hasil diskusi kelompok lain. Di suatu desa, masyarakat memilih menggunakan biogas sebagai energi alternatif. Setiap 1 ekor sapi menghasilkan 25 kg limbah kotoran. Sebanyak 25 kg limbah kotoran tersebut diolah menjadi biogas yang digunakan untuk memasak selama 4 jam. Sehingga jika kegiatan memasak setiap keluarga hanya 4 jam, maka memiliki 1 ekor sapi cukup untuk memenuhi kebutuhan. Nah, sekarang cobalah menjawab pertanyaan berikut. 1. Ibu memiliki biogas yang dapat digunakan memasak selama 8 jam. Jika ibu memasak setiap hari selama 4 jam, berapa hari biogas dapat digunakan? 8 dibagi 4 sama dengan 2. Jadi, biogas dapat digunakan selama 2 hari. 2. Seorang pedagang memiliki biogas yang dapat digunakan memasak selama 16 jam. Jika pedagang tersebut memasak setiap hari selama 4 jam, berapa hari biogas dapat digunakan? 16 dibagi 4 sama dengan 4. Jadi, biogas dapat digunakan selama 4 hari. 3. Kakak dan teman-teman sedang menyiapkan masakan untuk acara besar. Kakak menggunakan biogas yang dapat digunakan untuk memasak selama 10 jam. Jika kakak mulai memasak pukul 12 lebih 15 menit, maka pukul berapa biogas akan habis? 12.15 ditambah 10.00. 15 ditambah 00 sama dengan 15.
12 ditambah 10 sama dengan 22. Jadi biogas akan habis pada pukul 22 lebih 15 menit. Memilih menggunakan energi alternatif termasuk sikap peduli kepada lingkungan. Menjaga lingkungan harus tetap diupayakan agar kehidupan dapat terus berlangsung dengan baik. Coba perhatikan gambar berikut, berikan saran dan alasan. Apa saran yang akan kamu sampaikan kepada anak tersebut? Ya, sebaiknya jangan membuang sampah di sungai. Mengapa? Jelaskan. Membuang sampah di sungai dapat menyebabkan banjir dan pencemaran lingkungan. Sekarang cobalah amati lingkungan sekolahmu. Sebutkan cara yang dapat kamu lakukan untuk ikut menjaga lingkungan di sekolahmu. Cara menjaga lingkungan yang pertama adalah membuang sampah pada tempatnya. Kemudian yang kedua, mengurangi penggunaan plastik. Yang ketiga, menjaga kebersihan toilet atau kamar mandi. Yang keempat, melakukan kegiatan Jumat bersih secara rutin. Kemudian yang kelima, melakukan piket kelas secara rutin. Dan yang keenam, membersihkan saluran air yang ada di sekolah. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.